Film dibuka dengan seorang anggota suku berjalan menyusuri hutan hujan bersama seorang anaknya yang berwarna merah, yang sepertinya mereka fans PDI Perjuangan. Mereka mendengar suara gemuruh yang keras yang ternyata itu adalah bulldozer yang sedang meratakan hutan. Sementara di belahan bumi Amerika Serikat, Justin, seorang mahasiswi bersama teman sekamarnya, Casey, sedang mengikuti kuliah tentang tradisi kejam yang diterapkan pada wanita di suku-suku Afrika. Kekejaman pada suku tersebut meliputi alat-alat yang aneh yang tentu saja membuat Justin ngeri. Excuse me. Hey, can I talk to you for a sec? Setelah selesai kuliah, Justin diundang oleh siswa lain, Jonah, untuk melihat kelompok aktivis yang dipimpin oleh Alejandro. Alejandro memperjuangkan suku di dalam hutan Peru yang berhubungan dengan penggundulan hutan. Tetapi Justin berkomentar tentang kelompok tersebut yang rela kelaparan di hutan demi perjuangan mereka, yang membuat Alejandro tersinggung. Dia memerintahkan Justin untuk pergi. Hey, Beberapa hari kemudian, Justin menemui Alejandro untuk meminta maaf dan memutuskan ingin bergabung dengan gerakan tersebut. show me how. Justin melengkapi beberapa anggota kelompok yang lain, termasuk Jonah, Kara, Amy, Samantha, Lars, dan Daniel. Mereka berangkat dengan pesawat yang sebagian didanai oleh ayah Justin ke Peru karena pesawatnya kecil. Hal itu membuat Amy cemas. I feel like we're gonna crash. Alejandro. Setelah rombongan sampai di sana, mereka menaiki perahu melewati hutan menuju tujuan mereka. Karena salah satu anggota kebelet pipis, mereka berhenti agar Justin dan Lars bisa menggunakan kamar mandi alam. Lars hampir digigit tarantula di joninya dan dia berlari kembali ke perahu. Mereka pun sampai di lokasi tujuan dan seketika menemukan bulldozer. Mereka pun meledakkan bahan peledak untuk menghentikan aksi mereka. Saat Alejandro merekam aksi milisi melawan hutan, salah satu pria menodongkan pistol ke arah Justin. Alejandro merekamnya untuk diperlihatkan kepada internet tentang tindakan macam apa yang rela dilakukan oleh orang-orang ini terhadap orang lain. Sementara Justin menangis. Kelompok itu pun dipulangkan dengan pesawat mereka. Mereka merayakan kemenangan, sementara Justin trauma akibat kejadian itu dan marah karena yang lain rela membiarkannya ditembak demi tujuan mereka. Saat Jonah mengumumkan bahwa video mereka telah viral di media sosial, tiba-tiba mesin pesawat meledak, menyebabkan pilot kehilangan kendali dan melakukan pendaratan darurat. Pesawat pun jatuh berkeping-keping, membuat kedua pilotnya tewas. Yang lain pun berlari, tetapi mereka terkena panah juga. Alejandro mencoba mencabut panah dari leher Kara, tetapi malah terkena panah lainnya di kepalanya. Ketika mereka terbangun, mereka dibawa menyeberangi sungai ke desa tempat sisa suku tinggal. Mereka semua dimasukkan ke dalam sangkar kayu, kecuali Jonah. Jonah diberi semacam cairan sebelum dibaringkan dan anggota tubuhnya dipegang oleh beberapa penduduk desa. Tetua desa berjalan ke arah Jonah dan memegang sebuah duri di atas wajahnya. Tetua itu menusukkan duri itu ke mata kanan Jonah dan mencungkilnya sebelum memakannya di depan penduduk desa dan teman-teman Jonah.
Tetua itu kemudian mengambil mata Jonah yang lainnya, lidahnya, dan kemudian memotong anggota tubuh Jonah sebelum akhirnya dipenggal kepalanya. Yang lain pun ketakutan dan menutup mata mereka. Mayat Jonah kemudian dimasak dan segera dimakan oleh penduduk desa lainnya. Alejandro menyimpulkan bahwa penduduk desa mengira mereka adalah musuh. Lars menyebutkan bahwa ia dapat mencium bau Jonah yang sedang dimasak, membuat Amy mual. Karena sudah tidak tahan, Amy pun muntah terlebih dahulu dan kemudian buang air besar dalam jumlah besar di dalam kandang yang membuat anak-anak kecil itu mengejek Amy. Justin mencoba menenangkan salah satu anak dengan memainkan kalung seruling miliknya yang dulunya milik ibunya. Anak itu pun menyukai musiknya, tetapi penduduk desa lainnya segera datang dan menarik Justin, Amy, dan Samantha keluar dari kandang. Mereka pun melepas celana dalam para wanita itu dan tetua mengambil benda runcing yang mirip dengan yang digunakannya pada Jonah. Dia pun menusukkan alat itu ke Miss V, Amy, dan Samantha, lalu kemudian ke Miss V, Justin. Tetua merobek selaput darah Justin, membuktikan kepada suku bahwa dia masih perawan. Mereka pun membawa Justin dan melumurinya dengan semacam bubuk. Setiap upaya untuk melarikan diri dari kandang menyebabkan kelompok itu ditembak dengan anak panah oleh para pengawas. Mereka menciptakan pengalihan perhatian yang memungkinkan Samantha untuk memanjat keluar dan mencari bantuan. I don't remember. Beberapa jam kemudian, penduduk desa membawakan kelompok itu mangkok berisi cairan dan sisa-sisa daging. Amy minum dari mangkok itu dan melihat simbol bahaya biologis yang ia kenali sebagai salah satu tato Samantha. Amy kemudian menghancurkan mangkok itu dan menggorok lehernya dengan pecahan yang bergerigi. Mengetahui bahwa penduduk desa akan menjadi korban Amy selanjutnya, Lars dan Daniel memasukkan sekantong ganja ke tenggorokannya. Seorang penduduk desa memasuki kandang dan memotong-motong mayat Amy. Setelah Amy dimasak dan dimakan, semua penduduk desa menjadi mabuk. Hal ini memungkinkan Justin dan Daniel untuk keluar dari kandang. Lars mencoba mengikuti, tetapi Alejandro menembaknya dengan anak panah agar dia tidak mati sendirian. Saat Lars terbangun, ia melihat dua penduduk desa duduk di atasnya sambil tertawa. Ia mencoba menenangkan mereka dengan gerakan tangan konyol sampai mereka mulai merasa lapar. Salah satu penduduk desa menggigit lengan Lars, tetapi ia mendorongnya menjauh dan lari. Sayangnya, sekelompok besar penduduk desa menyerangnya dan memakannya hidup-hidup. Justin dan Daniel yang berhasil kabur pergi ke reruntuhan pesawat dan menemukan GPS mereka, tetapi baterainya habis. Kemudian, mereka mendengar nada dering dari Sakukara yang mayatnya digantung bersama para aktivis lainnya yang telah meninggal. Justin mengambil ponsel Kara dari sakunya, tetapi penduduk desa muncul dan menyerang Justin dan Daniel. Beberapa saat kemudian, Justin terbangun dan mendapati dukun wanita itu melumurinya dengan bubuk dan cat. Ia mencoba menjahit Miss V Justin sebagai bagian dari ritual adat. Daniel digantung di tiang dan ditutupi dari kepala hingga kaki dengan jamur hijau. Sebelum hal lain terjadi pada Justin, seorang anak berlari dan membawa kepala seorang pria yang mengenakan helm kepada penduduk desa. Penduduk desa pun akhirnya berlari keluar untuk melihat sisa-sisa apa lagi yang tersedia untuk mereka konsumsi. Anak yang Justin mainkan kalung seruling untuknya muncul dan melepaskan ikatan tangan Justin.
Ketika mendapat kesempatan yang baik, ia meniupkan bubuk khusus ke wajah dukun wanita itu dan merobek tulang dari wajahnya sehingga ia bisa lari. Ia mencoba melepaskan Daniel, tetapi Daniel sangat kesakitan sehingga ia lebih memilih mati. Anak itu pun meniupkan bubuk ke wajah Daniel untuk membuatnya pingsan sebelum ia menggorok leher Daniel. Anak itu membawa Justin jauh ke dalam hutan untuk melarikan diri. Alejandro memohon kepada Justin untuk menyelamatkannya, tetapi Justin meninggalkannya kepada penduduk desa. Justin berterima kasih kepada anak itu karena telah membantunya pergi. Justin kemudian berlari dan menemukan milisi menembaki dan membunuh penduduk desa. Salah satu dari mereka melihat Justin, tetapi dia mengangkat tangannya dan menyatakan bahwa dia orang Amerika. Dia pun mengeluarkan ponsel Kara dan berpura-pura merekam aksi para tentara. Sebelum menghancurkan ponsel itu, pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk membawa Justin pergi. Dia dinaikkan ke helikopter untuk terbang pulang, di mana dia melihat mayat-mayat penduduk desa tergeletak di mana-mana. Setelah kembali ke rumah, Justin bersaksi sebagai satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu. Dia membantah menyaksikan tindakan kanibalisme apapun. Hostility. We're all very proud of you, baby. Justin kemudian bermimpi bahwa Alejandro berhasil pulang dan bahwa ia memiliki gigi monster yang ia gunakan untuk merobek tenggorokan Alejandro. Ketika ia bangun, ia melihat keluar jendela dan melihat para demonstran menuntut agar Alejandro dipulangkan. Free Samara! Free Samara! Dan film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan melakukan penggundulan hutan untuk menanam sawit karena itu bisa merusak negaramu. Salam.